Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ringga Feraldi Al-Hakim, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi, ingin menjelaskan tentang aplikasi bisnis intelligence data pasien rumah sakit M. Yunus Bengkulu dengan menggunakan metode OLAP atau Online Analytical Processing. Ini adalah tugas untuk mendapatkan nilai UAS pada mata kuliah Business Intelligence. Pertama, saya ucapkan kesempatan atas waktu yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Ucuk Darussalam. Pertama, latar belakang dari judul paper ini, yaitu aplikasi Business Intelligence menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem aplikasi. Aplikasi ini berfokus pada bidang Business Intelligence atau BI, yaitu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks rumah sakit, BI digunakan untuk menganalisis data pasien guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Data pasien rumah sakit M. Yunus Bengkulu menunjukkan bahwa objek penelitian adalah data pasien tersebut yang berasal dari Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dan membatasi ruang lingkup penelitian pada satu institusi kesehatan tertentu. Pada metode OLAP, menunjukkan metode analisis data yang digunakan dalam aplikasi tersebut. OLAP atau Online Analytical Processing adalah teknik untuk menganalisis data multidimensional secara cepat dan interaktif. Metode ini sangat cocok untuk menganalisis data historis dalam jumlah besar, seperti data pasien di rumah sakit. Latar belakang judul ini mengindikasikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu manajemen rumah sakit M. Yunus Bengkulu dalam menganalisis data pasien serta mendalam dan cepat. Dengan menggunakan metode OLAP, diharapkan sistem ini dapat menghasilkan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan rumah sakit. Permasalahan umum dan khusus di dalam paper ini, yang pertama, rumah sakit pada umumnya memiliki data pasien yang sangatlah besar dan kompleks. Data tersebut seringkali tersebar di berbagai sistem informasi yang berbeda-beda. Analisis data pasien secara manual memakan waktu dan tenaga serta rentan terhadap kesalahan. Lalu di dalam permasalahan khususnya, kesulitan dalam menganalisis data pasien secara cepat dan komprehensif. Rumah sakit membutuhkan cara untuk menganalisis data dari berbagai dimensi, seperti penyakit, dokter, waktu, dan lain-lain, dengan cepat dan mudah. Kurangnya informasi yang akurat dan relevan. Untuk mendukung pengambilan keputusan, manajemen rumah sakit, data yang tersedia mungkin tidak akurat dan tidak disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pihak manajemen. Lalu, sistem informasi yang tidak memungkinkan analisis data multidimensional terkait pasien. Sistem yang ada mungkin tidak dirancang untuk melakukan online analytical processing atau OLAP yang dibutuhkan untuk analisis data pasien yang memang kompleks. Yang ketiga, tujuan dari metode di dalam paper ini adalah tujuannya pertama mengembangkan aplikasi BI untuk menganalisis data pasien RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Capaiannya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam analisis data pasien. 2. Memfasilitasi analisis data pasien secara cepat, komprehensif, dan multidimensional. Lalu capaiannya informasi yang lebih akurat dan komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan.
Lalu tujuan yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Dan capaiannya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan operasional rumah sakit. Jadi kesimpulannya di dalam metode yang diusulkan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dalam hal analisis data pasien melalui aplikasi bisnis intelijen yang dikembangkan. Pihak rumah sakit diharapkan akan dapat mengolah data pasien secara lebih cepat, akurat, dan juga komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional rumah sakit secara keseluruhan. Lalu yang keempat, kita akan melihat state of the art dan landasan metode yang terkait. State of the art atau keadaan seni dalam konteks penelitian ini akan merajuk pada metode-metode atau teknologi terkini yang umum digunakan dalam bidang analisis data, khususnya dalam konteks kesehatan. Metode-metode ini menjadi landasan bagi penelitian untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan relevan. Landasan metode dalam penelitian yang pertama ada data warehousing. Konsep dasarnya adalah membangun gudang dan integrasi yang menyimpan data historis dari berbagai sumber. Relevansinya menjadikan fondasi bagi analisis data yang lebih mendalam, terutama untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada Online Analytical Processing atau OLAP. Konsep dasarnya teknik untuk menganalisis data multidimensional secara cepat dan interaktif. Relevansi memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data dari berbagai sudut pandang, seperti berdasarkan waktu, lokasi, atau kategori pasien. Lalu keunggulan metode yang diusulkan untuk problem solving. Keunggulannya analisa data multidimensional. OLAP memungkinkan analisis data dari berbagai dimensi seperti penyakit, dokter, waktu, ruang perawatan, dan lain-lainnya secara simultan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang pola dan tren yang ada dalam data pasien. Lalu ada di dalam kemandirian pengguna. Dengan antarmuka yang user-friendly, pengguna dapat melakukan analisis data secara mandiri tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. OLAP menyediakan fitur drag and drop, drill down, dan pivot table yang bisa memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Lalu fleksibel dan skalabilitas. Sistem BI yang dibangun dengan OLAP dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisa yang spesifik. Selain itu, sistem ini dapat diskalakan untuk menangani volume data yang semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Lalu responsivitas dan performa. OLAP mampu menangani query data dengan cepat dan efisien, sehingga pengguna dapat memperoleh hasil analisa dengan segera. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu. Yang keenam, cara kerja dari metode ini, yaitu yang pertama ada di ekstraksi dan transformasi data. Pada tahap awal, akan diawali dengan ekstraksi data pasien yang relevan dari berbagai sumber sistem informasi rumah sakit. Beberapa sumber data yang umum mencakup rekam medis elektronik, sistem penagihan, data sensus pasien. Setelah data diekstrak, kemudian dilakukan transformasi data ke dalam format yang sesuai untuk analisis. Proses transformasi ini meliputi pembersihan data atau data cleaning untuk menghilangkan kesalahan dan inkonsistensi, serta normalisasi data untuk memastikan struktur data yang lebih konsisten.
Lalu pembuatan data warehouse. Tahap selanjutnya adalah pembangunan data warehouse yang berfungsi sebagai penyimpanan terpusat untuk data pasien yang telah diekstrak dan ditransformasikan. Data warehouse memungkinkan penyimpanan data historis dalam jangka waktu yang panjang dan integrasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Yang ketiga, ada definisi kubus OLAP. Setelah data warehouse selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah definisi kubus OLAP atau OLAP Cube. OLAP Cube merupakan struktur data multidimensi yang menyimpan agregasi data dari data warehouse. Konsep OLAP Cube memungkinkan analisis data dari berbagai dimensi yang secara simultan. Dimensi dalam konteks ini merujuk pada kategori atau atribut yang digunakan untuk mengorganisir data, misalnya waktu, lokasi, unit operasi, atau unit organisasi, kategori pasien, dan lain sebagainya. Selain dimensi, definisi kubus OLAP juga mencakup penetapan ukuran atau measure yang ingin dianalisa. Ukuran biasanya berupa nilai number numerik digunakan untuk evaluasi kinerja, misalkan jumlah pasien, lama perawatan, penginapan, seperti itu. Lalu yang keempat, pengembangan interface pengguna. Tahap selanjutnya adalah pengembangan interface pengguna yang user-friendly untuk interaksi dengan sistem OLAP. Interface ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisa data secara mandiri tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Beberapa fungsi umum disediakan oleh interface OLAP, meliputi pemilihan dimensi dan ukuran untuk analisa, drill down ke data point tertentu untuk melihat detail data lebih lanjut, pivot table untuk melihat data dalam agregasi yang berbeda, fitur visualisasi data seperti chart, graph untuk eksplorasi data dan identifikasi. Yang kelima, pelaksanaan dan penggunaan sistem. Tahap ini adalah tahap akhir, di mana implementasi sistem BI dengan fungsi OLAP untuk digunakan oleh staf rumah sakit. Selain itu, diperlukan pelatihan kepada staf rumah sakit tentang cara menggunakan sistem ini untuk melakukan analisa data dan menghasilkan insight untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan kemampuan analisa data yang lebih baik, diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh, hasil dari implementasi pada sistem ini, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam analisis data pasien. Jadi, OLAP memungkinkan analisis data secara cepat dan komprehensif dari berbagai dimensi, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Informasi yang lebih akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan kemampuan analisis data yang multidimensional, OLAP dapat menghasilkan insight yang lebih mendalam tentang pola dan tren yang ada dalam data pasien. Informasi ini dapat digunakan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk mengambil keputusan yang lebih tepat di dalam pengelolaan rumah sakit. Lalu peningkatan kualitas pelayanan dan operasional rumah sakit. Dengan analisis data yang lebih baik, rumah sakit dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan akan mudah untuk melakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional dari rumah sakit tersebut. Lalu yang kedelapan, ada analisis data dan indikator keberhasilan. Mengidentifikasi tren dalam data pasien seperti peningkatan atau penurunan jumlah pasien dengan penyakit tertentu, perubahan pola penyakit, atau perubahan rata-rata lama perawatan. Lalu deteksi anomali, mendeteksi adanya anomali atau kejadian yang tidak biasa dalam data pasien,
seperti peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus infeksi nosokomial. Segmentasi pasien membagi pasien menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, diagnosis, untuk menganalisis yang lebih spesifik lagi. Prediksinya membangun model prediksi untuk memprediksi kejadian di masa depan dalam jumlah pasien yang dirawat, kebutuhan tempat tidur, atau mungkin biaya perawatan. Optimisasi sumber daya mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya rumah sakit seperti tenaga medis, obat-obatan, dan juga peralatan. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penerapan metode ini adalah penerapan metode OLAP dalam analisis data pasien rumah sakit memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, rumah sakit dapat menjadi lebih data-driven dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Identifikasi faktor resiko, mengidentifikasi faktor resiko yang terkait dalam penyakit tertentu atau hasil perawatan yang buruk. Lalu optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi mengidentifikasi unit perawatan yang paling sering mengalami kelebihan beban atau kekurangan sumber daya, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Lalu peningkatan kualitas pelayanan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan pasien, seperti waktu tunggu yang lama dan tingkat kepuasan pasien yang rendah. Lalu pengembangan program pencegahan penyakit, membantu dalam merancang program pencegahan penyakit yang lebih efektif dengan menargetkan kelompok pasien yang memang berisiko tinggi. Lalu yang terakhir, yang ke-10 maksud saya, 3 ide pengembangan metode usulan yang mungkin bisa diberikan. Yang pertama adalah integrasi dengan pembelajaran machine learning jadi pengembangannya mungkin menggabungkan algoritma pembelajaran mesin dengan sistem OLAP untuk membuat model prediksi yang lebih akurat. Penerapannya, prediksi risiko. Memprediksi risiko terjadinya komplikasi pada pasien tertentu berdasarkan data historis dan real time. Prediksi kebutuhan sumber daya, memprediksi kebutuhan tempat tidur, tenaga medis, dan obat-obatan di masa yang akan datang. Segmentasi pasien yang lebih baik atau lebih presisi, membagi pasien secara kelompok atau lebih homogen berdasarkan karakteristik yang kompleks menggunakan teknik clustering atau klasifikasi berdasarkan karakteristik yang kompleks. Lalu dalam solusi masalahnya dengan integrasi ini, rumah sakit dapat melakukan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua, ada penerapan data analisis sentimen media sosial. Jadi pengembangannya mengumpulkan data dari media sosial terkait rumah sakit dan melakukan analisis sentimen untuk mengukur persepsi publik terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Penerapannya, identifikasi area yang perlu diperbaiki, mengidentifikasi aspek pelayanan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Lalu pemantauan reputasi, memantau reputasi rumah sakit secara real time dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu negatif. Pengembangan strategi komunikasi, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan citra rumah sakit. Lalu solusi masalahnya dengan menganalisis sentimen media sosial, rumah sakit dapat sekali dalam mengelola reputasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu ide pengembangan yang ketiga, mengembangkan dashboard yang interaktif
yang lebih komprehensif. Pengembangannya membuat dashboard yang lebih interaktif dan visual, serta mengintegrasikan berbagai sumber data internal dan eksternal untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja rumah sakit. Penerapannya monitoring kinerja secara real-time, analisis banding, dan analisis akar penyebab. Jadi, monitoring kinerja real-time untuk memantau kinerja rumah sakit secara real-time melalui Key Performance Indicator atau KPI. Lalu, pada analisis banding, membandingkan kinerja rumah sakit dengan rumah sakit lain atau dengan target yang telah ditetapkan. Analisis akar penyebab, mengidentifikasi akar penyebab masalah yang terjadi di rumah sakit. Jadi, solusi masalahnya, dashboard yang komprehensif dapat membantu manajemen rumah sakit dalam mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan kolektif atau korektif dalam untuk tujuan mencapai tujuan yang sebelumnya disebutkan. Jadi cukup sekian presentasi dari paper yang sudah saya baca dan presentasikan dari latar belakang judul hingga mungkin ide pengembangan yang bisa diusulkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.